mengangkat tentang masalah kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Oke, jadi kenapa sih kita bahas tentang masalah kesehatan mental sih sebenarnya untuk di COVID-19 ini? Nah, sekarang-sekarang ini kan gencar-gencarnya nih, namanya karantina, namanya PSBB, sampai nanti new normal nih. Nah, di masa-masa ini kan teman-teman pasti merasa ada yang berbeda nih dari kehidupan-kehidupan kita yang normal-normalnya istilahnya. Kayak kita nggak bisa nih kayak nongkrong-nongkrong selalu, terus kita harus apa ya selalu mencuci tangan, selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Pasti itu hal-hal yang hal-hal yang luar kebiasaan normal kita gitu loh. Dan kita mau tidak mau pun harus melaksanakannya kan sebenarnya. Nah, di masalah kesehatan mental ini, teman-teman kadang-kadang merasa nggak kira-kira kita kayak merasa kesepian, merasa seperti tidak bebas atau tidak bisa kayak keluyuran-keluyuran gitu loh apa kayak nggak bisa ngopi, nggak bisa semacam itulah, nggak bisa main-main sama teman-teman dan sebagainya. Nah, di kali ini di base yang part 3 ini kita coba membahas nih dari permasalahan teman-teman yang istilahnya gimana nih teman-teman eh, pada kondisi pandemi saat ini kesehatan mental kalian apakah bukan bermaksud apa ya bukan bermaksud apakah kesehatan mental kalian bermasalah atau tidak ya teman-teman, bukan ya, jadi maksudnya adalah apakah kesehatan mental kalian ini merasa apakah kalian merasa ada bermasalah gitu loh, apakah kalian merasa ingin ngomong kok cuma nggak ada ruang untuk didiskusikan, nggak ada ruang untuk untuk bisa ditinggalkan gitu loh. Nah, pada basic kali ini kita berusaha untuk buka tema tentang mental health di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih untuk pemateri kita yang pastinya asik lah pokoknya ya. Kak Tama, boleh open cam nggak? Kak Tama. Halo Kak Tama. Halo semuanya, dengar suaraku Oke, nggak? dengar Kak. Oke, Oke, Kak Tama, gimana nih kabarnya? Baik-baik wajah baik, mungkin? baik, baik, baik kok. Oke, baik. Iya. Oke, dari Kak Tama sendiri gimana nih untuk masalah kesehatan mental, atau ada yang udah terganggu atau gimana? Mungkin Kayaknya udah agak terganggu ya. nggak terganggu ya. Ya gitu deh. Karantina, karantina mungkin terlalu membunuhku. Mungkin seperti Iya. itulah. Menurut Kak Tama sendiri nih, menurut Kak Tama sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mental di masa-masa pandemi COVID-19 nih? Menurut aku tuh kalau Silakan Kak Tama. kalau kita menjaga kesehatan mental itu sangat penting sih, karena karena itu lagi apa namanya kesehatan mental itu sangat berhubungan sama kesehatan fisik. Jadi nanti kalau udah masuk materi aku jelasin kenapa kok bisa saling mempengaruhi kayak gitu sama kesehatan fisik. Oke, betul nih, betul betul betul. Pasti kesehatan mental itu kan ada Hmm, pengaruhnya juga sih, baik itu di kehidupan sosial maupun di bidang kesehatan Ya, juga. apalagi kan kita sekarang Nah, uh, oke teman-teman, ini mungkin mau ini kan harus jaga kesehatan tubuh juga. Makanya kalau kita kesehatan mental kita buruk, maka pasti akan berpengaruh gitu. Halo? Kak Tama ya. Oke, mungkin Kak Tama mau mungkin sedikit-sedikit memberikan spoiler sedikit tentang materi kita untuk saat ini. Dikit aja mungkin Kak, sebelum Hmm, kita mau membuka sesi sharing. itu tadi sih salah satunya yang tentang apa namanya kesehatan mental berhubungan sama kesehatan fisik. Terus juga mungkin bakal ngejelasin sedikit kayak kondisi apa yang kita mungkin sering kali alami sekarang ini, terus sama nanti di akhir bakal ada kayak sesi sharing-sharing sama diskusi gitu. Terus nanti di sharing-sharing itu kita bakal bagi-bagi tips. Jadi kalian nanti bisa bagi-bagi tips ke kita kita di sini juga. Jadi nanti pas sesi sharing nanti kalian nggak usah
malu-malu buat sharing, buat ikutan diskusi, langsung ngomong aja nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih dari kata Mbak. Oke, kan kita tahu sendiri kan ya dari kata Mbak tadi, kalau semisal kalian ada keluhan-keluhan nih, kalau misal kalian ada kendala-kendala atau ingin yang diomongkan nih, boleh nih di-sharing di sesi ya kali ini. Eh, Bener banget. Oke, kita langsung aja ya acara kita ya. Mungkin dari teman-teman sendiri kepikiran nggak kalau semisal eh, kita itu disuruh untuk stay at home misalnya. Rasa nggak kalau kira-kira itu teman-teman merasa terkurung di rumah, merasa apa ya, kayak terpenjara gitu di rumah, merasa kayaknya gimana gitu ya, mungkin mungkin susah lah dijelaskannya. Ini tahu sih kalau moderator, kalau merasa gimana ya, kalau di masa-masa pandemi kayak gini kan kita kalau mau ketemu teman kan juga sulit gitu ya. Iya kak, iya nggak kak tambah. Iya benar-benar benar. Kalau ketemu teman gitu apa ada kesulitan nggak biasanya? Aku sampai sekarang nggak Nah, pernah ketemu teman sih selama selama itu pasti juga aku di kendala juga rumah. sih sebenarnya di Terus masa-masa ya, pandemi ini. Iya sih, agak repot juga sih iya ya benar. kak. Oke, oke, ini kita langsung aja ya, mungkin langsung ke sesi sharing. Eh, Mungkin ada nih teman-teman, dari teman-teman sendiri ada yang punya keluhan-keluhan gimana gitu di masa-masa pandemi atau gimana? Boleh nih di sharing-sharing langsung nih. Kalau misal ada yang mau curhat atau ya apa ya, masa masa mungkin di rumah ada yang merasa suntuk atau bagaimana, terus merasa kesadaran mentalnya agak terganggu, mungkin mungkin boleh nih di sesi sharing-sharing aja di sesi kali ini. Mungkin boleh nih dimulai nih dari teman-teman, atau Materi dulu nggak sih? kalau menurut Kak Tama sendiri mungkin Materi dulu nggak sih? Nah, dari dulu ya. nanti habis materi baru sharing-sharing. Nah, iya iya. Mungkin kaki. Oke oke oke, sip sip. Oke, eh oke, kita langsung ke materi dulu ya, mungkin sebelum sharing. Mungkin saking semangatnya nih sampai lupa moderator mau ngasih materi sebelum. Oke, untuk PPT mungkin PPT boleh ditampilin dong dari adminnya mungkin. Oke, PPT-nya apakah sudah siap? Oke, Oke. oke, silakan sama Kak Tamas untuk Oke, skripnya bahasa Inggris. oke, selamat sore semuanya. Senang banget bisa mengisi Baris Study Club hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, yang penting kalian tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Yang penting kalian tuh kalau apa namanya, kalau misalkan keluar-keluar rumah gitu, kalau misalkan ada keperluan itu kalian juga harus tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin nggak usah perkenalan ya. Tadi udah kenalan juga sih. Nah, materi baris tadi ke kali ini tuh bakal asik banget nih guys, dan lu aja tuh bakal beda sama dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, materi yang bakal aku bawain hari ini itu tentang kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Yang sekarang ini mungkin banyak orang yang menyepelekan terkait dengan kesehatan mental selama menghadapi hal yang seperti ini. Padahal kesehatan mental itu juga sangat penting bagi kita loh guys, karena kalau kesehatan mental kita buruk pasti akan
mempengaruhi kesehatan fisik kita juga, seperti yang udah aku mention tadi yang pas awal-awal tadi. Nah, aku juga kali ini nggak bakal nyampein materi yang banyak-banyak banget dan cuma bentar doang, jadi jangan kaget kalau misalkan materinya bakal cepat selesai, karena aku bakal ngajak kalian buat diskusi dan sharing-sharing untuk berbagi cerita bareng kalian. Aku harap kalian nanti bisa aktif sharing dan santai aja, nggak usah malu-malu nanti pas sesi diskusi nanti ya. Oke, kita mulai ya. Bisa tolong di next. Nah, pasti kan kalian udah tahu apa yang sedang happening sekarang ini kan. Nah, kita terus kayak semua orang kayak lagi pada kayak was-was sana sini di seluruh dunia tuh pada khawatir semua. Nah, kalian pasti juga udah pada dosen juga dengerin ini. Ya, sekarang tuh kita lagi menghadapi pandemik virus corona yang buat semua orang tuh di seluruh dunia khawatir dengan adanya virus ini. Pasti kalian udah tahu apa itu virus COVID-19. Mungkin aku bakal ngasih tahu dikit aja, mungkin ada aja kalau yang belum tahu. Nah, virus COVID-19 ini adalah virus yang menyerang bagian pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, virus ini tuh memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat dibandingkan dengan virus lain dan sudah menyebar hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Nah, sampai saat ini jumlah kasus positif corona di seluruh dunia itu mencapai 14,3 juta kasus positif COVID-19 dan 597 ribu lebih pasien meninggal akibat COVID-19. Nah, udah dibayangin, pasti kalian udah bayangin tuh gimana ganasnya virus ini. Nah, oleh karena itu untuk memutus, terus minta tolong di next. Nah, oleh karena itu, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, semua pemerintah di semua negara menerapkan kebijakannya masing-masing untuk melindungi warganya dari wabah pandemi ini. Di negara-negara lain misalnya, pemerintahnya itu menerapkan sistem lockdown, yaitu semua orang tidak boleh beraktivitas keluar rumah dan diwajibkan untuk tetap berada di dalam rumah. Sedangkan jika di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana kita tuh apa namanya masih boleh keluar rumah, tapi harus menerapkan apa namanya protokol kesehatan yang sangat ketat seperti itu, dan masih dianjurkan untuk tetap bekerja di rumah seperti itu dan beraktivitas di rumah. Nah, adanya kebijakan tersebut pastinya tuh mempengaruhi aktivitas kita. Yang sama ini kita bebas kayak melakukan apapun di luar rumah tanpa kita harus khawatir akan terkena suatu penyakit atau mengalami masalah apapun. Nah, tiba-tiba aja nih kita tuh harus membatasi aktivitas kita di luar rumah dan harus menjaga jarak satu dengan yang lain untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, adanya kebijakan tersebut pasti itu mengakibatkan semua pekerjaan ataupun aktivitas kita menjadi sangat terbatas dan terganggu, dan dianjurkan untuk melakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nah, kalau misalnya nih, kita kan udah nggak bisa ngerasain sendiri kan, kalau kita masih kuliah nih, kalau di bidang pendidikan kan sejak bulan apa ya tuh, bulan Maret nggak salah, itu kan semua sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu semuanya belajar mengajarnya itu dialihkan di dalam rumah. Jadi sekolah-sekolah dan kampus-kampus pada ditutup karena adanya virus ini dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sedangkan kalau di bidang ekonomi, banyak perusahaan yang menerapkan sistem work from home yang melindungi karyawan mereka. Namun, ini juga memberikan dampak negatif buat bagi perusahaan mereka, karena perusahaan mereka mengalami kerugian yang
banyak perusahaan yang mengalami kerugian yang cukup besar karena adanya pandemi ini. Seperti itu. Nah, tapi meskipun pemerintah tuh sudah menerapkan kebijakan PSBB untuk memutus penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang masih tidak mengikuti kebijakan tersebut. Nah, kenapa? Bisa minta tolong di next. Nah, kenapa kok masih banyak orang yang kayak melanggar aturan dari pemerintah dan tidak menjaga kesehatannya sama mereka beraktivitas di luar rumah? Uh, ini mungkin kalian bakal mungkin kalian udah pernah dengar satu teori namanya hierarki kebutuhan Maslow. Uh, di paling bawah, ini kalian bisa lihat di sini ada gambar segitiga di sini, piramida segitiga di sini, dan di paling bawah ini sampai ke atas ini ada 5 kebutuhan, yang dimana paling bawah ini merupakan kebutuhan paling dasar sampai ke yang paling tinggi itu ada self actualization. Nah, di paling bawah tuh ada kebutuhan fisiologis, di mana ini kebutuhan fisiologis ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian di tingkat kedua ada kebutuhan akan rasa nyaman dan aman. Di sini mencakup rasa aman dari ancaman, tindakan kriminal, perang, penyakit, ketakutan, kecemasan, bencana alam, dan lain-lain. Nah, sampai yang paling atas ada aktualisasi diri. Nah, kebutuhan fisiologis yaitu sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan yang paling dasar, yang mana setiap manusia tuh harus memenuhi kebutuhan itu. Kalau manusia tuh tidak memenuhi kebutuhan itu, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang ada di atasnya. Hal ini banyak terjadi. Nah, kasus seperti ini tuh banyak terjadi di sebagian masyarakat kita yang ada di Indonesia. Sebagian masyarakat di Indonesia ini masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar. Yang paling dasar itu yaitu kebutuhan fisiologisnya mereka. Mereka masih kesulitan untuk mencari makanan, untuk mereka bertahan hidup sehari-hari. Mereka masih tidak punya pakaian, mereka masih tidak punya tempat tinggal untuk mereka berlindung. Padahal kebutuhan ini sangat penting. Seperti itu. Nah, uh, sehingga membuat mereka tuh kayak kalau nggak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya ini, mereka tuh bakal merasa khawatir karena itu tadi mereka kurang bisa memenuhi kebutuhannya, dan mereka akan berusaha semaksimal mungkin dan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya ini tanpa memperhatikan kebutuhan mereka yang lainnya, seperti kayak kebutuhan mereka untuk menjaga kesehatan ataupun kebutuhan lainnya di atas kebutuhan fisiologikal itu, seperti itu. Jadi mungkin itu alasan kenapa kok masih banyak masyarakat yang kayak masih kurang memperdulikan kesehatan mereka, seperti itu, karena mereka harus melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Kalau misalkan aja nih kebutuhan fisiologisnya mereka sudah terpenuhi, sudah aman dari ancaman apapun, mereka pasti akan mematuhi protokol kesehatan itu, pasti akan menjaga kesehatannya sebaik mungkin, seperti itu. Nah, oleh karena itu adanya pandemi ini tuh mengakibatkan hampir semua orang tuh mengalami kekhawatiran, namun emang hal itu sangat wajar karena mereka takut tertular dan takut tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka dan lain-lain, seperti itu. Nah, uh, selain itu khawatirnya tuh nggak cuma dirasain aja guys sama orang-orang dewasa yang udah kerja gitu, tapi kita yang masih menempuh pendidikan juga bisa merasakan kekhawatiran itu. Bisa minta tolong di next. Hmm. Nah,
pasti pun kalian juga kayak pasti pernah mengalami kekhawatiran di masa pandemi ini. Apalagi kalian yang kita kan ini kan masih sebagai mahasiswa gitu kan, pasti kita kan di masa COVID-19 ini kan kita harus kayak kuliah online gitu, harus belajar dari rumah dan nggak dibolehin keluar sama sekali sama orang tua kita selama berbulan-bulan, dan itu nggak tahu tuh sampai kapan selesainya. Kita harus kayak di rumah terus, kita harus kayak belajar online terus. Terus, nah dari situ tuh kita tuh kayak jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman kita, kayak nggak bisa main sama mereka, nggak bisa belajar bareng-bareng mereka, terus nggak bisa kayak belajar tatap muka langsung sama dosen. Terus juga ini pasti banyak kalian yang ngalamin sih kuliahnya online, tapi tugasnya tuh malah kayak segudang malah lebih banyak daripada kuliah kalau kita kuliah offline kayak gitu. Dan materinya tuh lebih susah, tambah lagi karena kita kayak nggak bisa tatap muka secara langsung kan, jadi materinya tuh kayak nggak paham gitu, tapi harus kerja tugas. Terus juga masalah kuota atau susah internet tuh bikin kita makin pusing lah gitu sama apa namanya kita kuliah online dan belajar dari rumah kayak ini. Nah, emang banyak banget sih suka dukanya kalau kuliah online ini, dan mungkin kalian juga khawatir sih, ya semuanya sih bakal khawatir sih sama hasil IP kita kalau sama pandemi ini bakal naik apa turun nih IP kita kayak gitu. Karena kan emang kita kayak ngerasa susah belajar sama pandemi ini karena adanya keterbatasan itu tadi yang udah aku sebutin tadi. Nah, itu tuh adanya hambatan-hambatan itu bisa menimbulkan kekhawatiran pada diri kita sendiri. Nah, selain itu juga kekhawatiran dan ketakutan itu juga dirasakan sama oleh para pasien yang terdampak COVID-19 dan juga orang-orang dekat dengan pasien itu, dan juga tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Oleh karena itu sangat diperlukan pendampingan psikologis bagi mereka yang terdampak COVID-19 agar uh, tidak agar tidak membahayakan kesehatan mereka sendiri dan justru tidak memperparah penyakit mereka. Nah, selain itu juga tenaga kesehatan mental juga harus kesehatan mental tenaga kesehatan juga harus terus diperhatikan, karena mereka itu kan mereka berada di garda terdepan dan mereka tuh rawan terdampak oleh COVID-19 karena mereka yang apa namanya yang sebenarnya kayak mengurusi pasien COVID-19 dan merawat mereka sampai sembuh, dan harus kontak fisik secara langsung dengan pasien setiap hari. Nah, itu pasti sangat apa namanya menimbulkan tekanan yang sangat besar bagi tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan pastinya tuh punya tekanan sendiri, yaitu tekanannya sangat besar karena mereka pasti sangat khawatir kalau mereka tuh takut akan terpapar oleh COVID-19, ataupun ketika pulang nanti uh, mereka itu akan menularkan virus itu kepada keluarga mereka. Jadi kalian bisa bayangin gimana COVID-19 ini bisa membuat tertekan semua orang seperti itu, guys. Nah, terus juga pemerintah, terus juga kan semenjak COVID-19 ini mulai diberitakan sejak berapa bulan yang lalu ya, mungkin akhir tahun lalu sampai sekarang ini hampir tiap hari kan kita apa namanya pasti selalu mendengar pemberitaan mengenai virus ini itu di berbagai media massa, mulai dari TV, di koran ataupun media massa seperti media sosial seperti apa namanya Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain, dan itu hampir tiap menit, tiap detik pasti muncul berita yang namanya COVID-19. Nah, ini berita-berita semacam ini jika terlalu berlebihan itu bisa memicu kekhawatiran
kekhawatiran pada diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin kalian kalau udah kayak benar-benar udah sumpek sama berita-berita seputar COVID-19 itu, nah itu adalah tanda kalian untuk harus bisa membatasi diri kalian untuk untuk mengistirahatkan diri kalian untuk apa namanya dari berita-berita COVID-19 itu tadi. Pokoknya kalian harus istirahat dulu kayak dari menonton TV seputar COVID-19 ataupun membaca berita seputar berita itu. Nah, kalian bisa alihkan perhatian kalian dengan mungkin bisa apa namanya kayak uh, apa namanya kayak melakukan hal kesukaan kalian, misalnya dengerin musik atau apa namanya nonton film ataupun kayak baca novel dan lain. Nah, sebenarnya sih nonton apa namanya untuk sebenarnya kita tuh kayak memang harus untuk apa namanya kita harus update untuk mengetahui perkembangan situasi apa yang sedang terjadi sekarang ini mengenai COVID-19 ini. Emang semuanya itu emang itu emang harus untuk kita tahu itu. Tapi kalau misalkan kalian udah benar-benar tutup banget, udah benar-benar nggak bisa lagi dan bikin kalian malah makin nggak tenang atau makin panik, itu tadi kalian harus apa namanya harus stop dulu, istirahat dulu dari berita-berita kayak gitu. Bisa minta tolong di next. Next. Nah, terus cuma itu aja guys. Nah, pemberitaan mengenai COVID-19 yang tiap hari diberitakan di berbagai sosial media ini juga berdampak bagi mereka para penyintas kesehatan mental, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety dan juga obsessive compulsive disorder atau OCD. Itu kalau kalian belum tahu apa ini OCD ini, itu tuh OCD ini adalah penderita. Jadi seseorang yang mengalami uh, masalah kesehatan mental di mana mereka tuh akan melakukan apa namanya perilaku yang sama berulang kali. Tapi jika mereka itu apa namanya nggak melakukan perilaku tersebut, mereka bakal panik sendiri gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, pemberitaan mengenai COVID-19 yang terlalu berlebihan ini juga tuh bakal apa namanya membuat orang-orang yang apa namanya yang mengalami masalah kesehatan mental ini akan merasa tertrigger karena adanya berita tersebut. Nah, bagi mereka yang mengalami anxiety misalnya, ketika mereka mendengar berita mengenai COVID-19, misalkan mereka mendengar apa namanya berita mengenai angka jumlah kematian COVID-19 ataupun angka kasus positif corona yang masih meningkat di daerahnya tersebut, itu mereka mungkin akan merasakan panik pada diri mereka, dan itu menyebabkan merasakan panik yang berlebihan, dan itu menyebabkan jantung mereka tuh benar-benar berdebar-debar, terus keringat mereka bisa jadi keringat dingin, sesak nafas, dan tubuh gemetaran dan merasa lemas. Rasa panik itu akan menimbulkan gejala-gejala penyakit fisik seperti itu pada penderita anxiety seperti itu. Sedangkan untuk OCD atau obsesi kompulsif disorder tadi itu, ketika mereka mendengar berita tersebut, mereka akan lebih sering apa ya kan ketika mereka tuh dengar apa namanya berita, dan berita tuh menganjurkan untuk dia tuh kayak untuk kita semua tuh mencuci tangannya. Nah, ketika penderita OCD ini apa namanya mendengar berita tersebut, mereka tuh akan apa namanya kayak melakukan aktivitas cuci tangannya itu berulang kali sampai apa ya berulang kali sampai terus menerus. Nah, ketika apa namanya mereka tidak melakukan cuci tangan itu, mereka akan merasakan panik. Mereka merasakan panik, dan itu tadi menimbulkan gejala-gejala yang tadi udah aku sebutin tadi itu. Itu kalau misalkan paniknya itu sangat parah kayak gitu. Nah,
dari beberapa hal yang udah aku jelasin tadi itu, kalian bisa bayangkan kondisinya tuh gimana kalau misalkan COVID, COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mental kita sendiri. Minta tolong di next. Nah, seperti yang udah jelasin tadi itu, memang masa pandemi ini memang apa ya, kayak mengakibatkan semua orang tuh mengalami kekhawatiran mulai dari anak-anak sampai sampai usia usia lanjut. Karena kan kita nggak tahu kan kalau apa namanya COVID-19 ini kan penyakitnya kan sangat menular dan itu juga kita nggak tahu penyebarannya gimana. Kita nggak tahu apakah orang di sebelah kita ini punya terdampak virus itu karena kan virus ini kan bisa apa namanya kayak tanpa gejala gitu kan. Apakah terus kita juga nggak tahu apakah kita terdampak atau enggak gitu. Pasti bakal menimbulkan kekhawatiran sendiri dan juga dampak-dampak lain di bidang lain kayak gitu. Nah, terus aku mau ngasih tahu nih, ada satu penelitian yang itu tentang penelitian tentang apakah tingkat kecemasan seseorang akan meningkat akibat pandemik COVID-19. Nah, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan rentang usia 30 sampai 39 tahun memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi hingga mencapai 76% dan dominan dialami oleh perempuan. Jadi, perempuan lebih sering mengalami kecemasan di masa pandemi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok virus corona yang jelas-jelas itu penyakit fisik, kok malah bikin kesehatan mental kita menurun dan lebih banyak merasakan kekhawatiran, cemas, atau waspada yang berlebih pada diri kita? Nah, sebenarnya dalam psikologi, ketika kita menghadapi kondisi yang bahaya, kita akan dipaksa untuk masuk ke dalam fase namanya fase survival. Terus kan kita memiliki otak. Nah, otak ini tuh sebenarnya udah diciptakan untuk terus menemukan potensi di sekitar kita, apakah ada sesuatu yang berbahaya bagi kita atau tidak. Jadi sebenarnya otak kita ini adalah sensor radar gitu, jadi bisa kayak mendeteksi bahaya yang ada di sekitar kita. Nah, kalau ada potensi bahaya di sekitar kita, maka otak akan memberikan perintah agar kita dapat menghindari dari ancaman itu. Contoh gampangnya itu kayak gini. Ketika kita menyeberangi jalan di zebra cross, terus pas kita udah di tengah jalan nih, tapi belum nyampe ujungnya, itu tiba-tiba ada motor yang maju kencang ke arah kalian. Padahal kalian tuh masih nyebrang, tapi motor itu nggak berhenti. Nah, otomatis otak itu akan menyadari adanya potensi bahaya itu. Nah, potensi bahaya itu adalah motor itu tadi. Nah, otak kalian akan terfokus pada ancaman bahaya itu motor tadi itu. Maka otak kalian akan memberikan perintah agar tubuh kalian bisa menghindar dari motor itu. Maka tubuh kalian akan memberikan respon menghindar dari motor itu. Akhirnya kalian bisa selamat dari tabrakan itu tadi. Nah, terus gimana tuh kalau virus COVID-19 yang kita aja nggak tahu siapa aja yang kena dan kita nggak tahu apa namanya COVID-19 ini ada di mana? Apakah ada di orang-orang sekitar kita? Apakah orang-orang sekitar kita mengidap COVID-19 ataukah kita sendiri yang mengenai COVID-19 ataukah barang-barang kita sentuh itu udah terpapar COVID-19 atau gimana? Kan kita nggak tahu nih. Maka otak kita itu pasti akan selalu mencari potensi ancaman bahaya itu. Tapi otak kita tuh malah kayak nggak bisa menemukan potensi itu karena virus COVID-19 ini kayak nggak bisa dideteksi itu loh, kayak gitu karena emang nggak benar-benar nggak bisa kita nggak bisa kelihatan dan juga nggak tahu gitu. Akibatnya timbul rasa kekhawatiran atau waspada yang terlebih terhadap ancaman virus yang bisa aja terjadi tanpa kita tahu. Contohnya, akibat dari kekhawatiran atau waspada itu yang berlebih itu adalah karena kita merasa selalu khawatir, kita nggak tahu siapa aja orang-orang yang sekitar kita
terdampak atau enggak, apakah kita terdampak apa enggak, ataukah kita punya barang yang udah terpapar COVID-19 atau enggak, kita tuh kayak jadi apa namanya, kayak jadi waspada sendiri untuk berusaha mencegah adanya COVID-19 itu yang bisa dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, mungkin contoh perilakunya yang mungkin kita bisa lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mungkin dari kejadian sebelumnya yang pas apa namanya, awal-awal pemberitaan COVID-19 di Indonesia kan, pas itu kan apa namanya, pemerintah tuh mengumumkan adanya kalau misalkan virus corona udah masuk ke Indonesia, dan itu orang-orang, semua orang tuh kayak pada panik gitu kan. Nah, itu terjadi kayak panik buying. Nah, itu mereka orang-orang tuh pada panik gitu loh, beli apa namanya, kayak hand sanitizer, apa namanya, masker dan lain-lain. Dan itu dengan apa namanya, kayak dengan jumlah yang berlebih, dan itu menimbulkan dari kekhawatiran itu menimbulkan panic buying itu tadi, fenomena panic buying itu tadi, kayak gitu guys. Nah, jika kalau misalkan kalian apa namanya merasakan kekhawatiran berlebih atau sering merasa cemas, itu kalau misalkan apa namanya tidak segera ditangani, maka akan semakin menumpuk tiap harinya. Padahal kekhawatiran yang makin menumpuk itu bakal berbahaya buat kalian sendiri dan dapat menyebabkan stres pada diri kalian. Padahal di tengah kondisi seperti ini, kita tuh harus memiliki kesehatan mental yang baik selain kesehatan fisik. Karena kondisi mental kita juga saling berkaitan dengan kesehatan fisik kita juga. Jika kesehatan mental kita baik, maka kesehatan fisik kita akan kuat. Jika kesehatan mental kita buruk, maka kesehatan fisik kita juga ikut terganggu dan menimbulkan penyakit secara fisik ataupun penyakit psikosomatis. Nah, penyakit psikosomatis ini adalah penyakit fisik yang disebabkan karena faktor psikis. Jadi kalau kita stres, maka tubuh akan memberikan respon dengan mengeluarkan hormon, namanya hormon adrenalin, yang akan mengalir ke semua aliran darah, sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala penyakit fisik seperti misalkan apa namanya, asam lambung jadi naik, jadi kalian jadi mah, terus apa namanya, bikin pusing, bikin tubuh gemetaran, bikin badan lemas, terus denyut jantungnya tuh makin kayak nggak beraturan, kayak gitulah. Jadi kayak udah banyak apa namanya kayak penyakit-penyakit fisik yang ditimbulkan dari itu tadi apa namanya, dari masalah kesehatan mental itu tadi, kayak gitu. Nah, jadi itu guys, kenapa kok menjaga kesehatan mental itu penting, karena selain kesehatan fisik juga kan. Tapi sebagai masyarakat tuh masih kurang teredukasi untuk menjaga kesehatan mereka juga, karena mereka tuh kayak masih kayak mengesampingkan kesehatan mental kita, masih mengesampingkan kesehatan mental mereka, karena mereka lebih memperhatikan kesehatan fisik, tapi kesehatan mental mereka tuh sebenarnya juga sama-sama penting. Bisa di next. Nah, dari sekian banyak yang aku jelasin tadi, kenapa kok menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini penting, aku nggak ngasih tips apapun ke kalian, karena aku mau ngajak kalian buat sharing-sharing, berbagi cerita sama kita. Apa sih yang kalian rasain sama pandemi ini? Apa kalian juga merasakan kekhawatiran atau stres yang gue jelasin tadi karena adanya pandemi ini, atau gimana? Terus sama kalian juga bisa bagi-bagi tips gimana kalian bisa menghadapi pandemi ini, dan gimana sih cara kalian biasanya itu untuk apa namanya bisa kalian bisa mengatasi kekhawatiran ataupun rasa stres yang kalian alami. Oke, makasih dari Kak Tama sama Siti. Ya selalu semangat ya Siti ya untuk eh, aktivitas seperti biasanya ya. Jujur sih, memang agak susah sih kalau misal masalah kesehatan mental ini ya. Karena kadang sering dipandang sebelah mata gitu. Benar. Kalau semisal aja ya kita mungkin agak dilema juga sih. Kita aja yang apa?
berkemampuan, punya apa ya, mungkin makan aja udah bisa kok kita bisa kena kesehatan mental. Sedangkan mereka-mereka yang mungkin miskin, mungkin mungkin seperti miskin nggak punya rumah, mereka aja nggak sampai mikirin sampai apa, nggak mikirin kesehatan mental gitu. Mungkin agak dilema juga sih. Tapi tetap ini kesehatan mental adalah hal yang terpenting untuk eh, terutama di masa-masa pandemi ini sih. Oke, langsung dari Kak Tama ya. Mungkin Kak Tama bisa apa ya sedikit quotes lah, quotes untuk teman-teman semua dalam apa ya dalam acara terakhir kita ya, yang temanya kesehatan mental dalam masa pandemi. Mungkin ada pesan-pesan sedikit mungkin dari Kak Tama, silakan. Apa ya, bukan quotes sih sebenarnya, kayak lebih garis besarnya aja sih. Jadi intinya uh, kesehatan mental itu sangat penting dengan kesehatan fisik karena itu tadi saling berkaitan satu sama lain. Nah, selama pandemi ini itu mungkin juga banyak banget tantangan yang mungkin kita semua hadapi dan itu semua orang beda-beda kondisinya. Itu kalian harus bisa kayak menemukan sendiri apa sih, apa namanya, kayak kalian harus bisa mengatasi tantangan-tantangan itu tadi misalkan ikut berbagai kegiatan atau misalkan mencoba hal-hal baru tadi atau mencoba meningkatkan skill kalian agar kalian bisa tetap produktif selama di rumah dan tidak merasa tertekan selama di rumah seperti itu. Terus itu terus juga terus kalau ada merasa mengalami masalah itu kalian harus segera apa namanya, mungkin kalian bisa itu tadi introspeksi yang katanya Abdu tadi, itu juga kalian juga bisa sharing ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian untuk bisa nanya ke mereka dan dapat perspektif dari mereka agar kalian bisa menyelesaikan apa yang kalian rasakan itu. Terus yang ketiga, itu tadi kalian kalau misalkan mengalami masalah apapun jangan ragu buat datang ke psikolog karena itu tadi yaitu psikolog, karena kalian harus juga menyayangi diri kalian sendiri, jangan jangan takut sama perkataan orang lain karena perkataan orang lain itu malah justru bisa jadi bumerang buat kalian sendiri. Nah, uh, tapi di sisi lain juga kalau kalian menemukan teman-teman kalian yang mengalami masalah dan perlu segera untuk ditolong, segera bantu bantu mereka, bantu mereka buat arahkan mereka buat bisa sharing ataupun datang ke psikolog dan bantu semangatin mereka itu sih gitu. Oke, terima kasih dari Kak Tama ya. Oke, terima kasih dari Kak Tama sama teman-teman semua yang sudah sharing-sharing. Oke, mungkin sedikit aja dari moderator. eh yang penting dari teman-teman sendiri selalu apa ya, jaga kesehatan, selalu jangan ragu-ragu untuk cerita keluhan-keluhan, kendala-kendala kalian tentang masalah kesehatan mental. Pokoknya segala apapun itu yang kalian punya, segala apapun itu masalah kalian, semua itu meter sekali, meter. Berarti semua itu penting, semua itu berharga. Oke, eh dari teman-teman sendiri mungkin sedikit pesan juga dari moderator. Nanti ada sedikit Google Form dari divisi penularan sehabis acara ini. Jadi mohon dari teman-teman sekalian yang sudah mengikuti acara PSC kali ini bisa diisi nanti untuk Google Form yang nanti dikirim ke insya Allah di grup besar Baris. Oke, itu aja dari kami. Oke, di chatnya juga ada linknya, silakan bisa diakses juga. Oke, mungkin itu aja dari moderator. Sekali lagi terima kasih sama Kak Tama dengan teman-teman semua yang sudah hadir di acara PEC kali ini. Moderator juga minta maaf sekiranya kalau ada salah kata, mungkin ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di PSC selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat ya semuanya ya.